Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Memohonkan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus untuk kita dibantu di dalam mengenal dan menghayati kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih suatu kesempatan yang berharga bagi kami pada pagi hari ini. Karena Tuhan masih mau berbicara bagi kami melalui firman-Mu. Firman yang sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi kami, yang membentuk formasi spiritual kami. Sebelum kami dijemput oleh Tuhan untuk kedatangan-Mu yang kedua kali, firman-Mu menata mempersiapkan hati kami bagaimana hidup, bagaimana berperilaku sebagai Kristen sejati di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kiranya Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami melalui firman yang kami baca dan yang Kau sajikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar tentang hari Tuhan. Bagaimana kita menantikannya, bagaimana kita membangun hidup kita menjelang hari kedatangan Tuhan tersebut. Namun sebelumnya kita akan membaca dua bagian firman Tuhan dari Amos 5 ayat 18 sampai 20, bagian yang pertama. Saudara-saudara, mari kita menikmati bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan membaca silih berganti. Ayat 18 saya dan jemaat sekalian membaca ayat 19. Demikian juga dengan nanti Tesalonika. Amos 5 ayat 18 sampai 20. Hari Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan ini itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya. Bagian yang kedua, mari kita membaca 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Jemaat membaca 2 dan seterusnya sampai ayat yang ke-11. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, yang menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Mari membayangkan bersama dengan saya. Bayangannya yaitu saat kita terbangun setelah kematian. Andaikan kita mati dan terbangun bangkit dari kematian. Atau saat ketika trompet berbunyi dan kilat menyambar dan seluruh dunia menyadari Kristus datang kedua kalinya. Apa yang akan saudara pikirkan yang telah melupakan dan mengabaikan hari Tuhan? Apa yang Anda pikirkan? Sensasi apa yang mengalir dalam jiwa Anda jikalau saat itu Kristus datang kedua kalinya? Saudara, hari ini kita berbicara tentang hari Tuhan. Ketika kita menunggu hari Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen dari waktu ke waktu? Apa yang harus kita lakukan dari waktu ke waktu sebelum Kristus datang kedua kali? Pasti saudara punya banyak jawaban. Terutama dari bagian yang kita baca pada hari ini. Namun sebelum jauh ke sana, kita memahami sejenak apa arti hari Tuhan. Yang pertama, saudara, hari Tuhan artinya waktu yang spesifik, waktu yang khusus ketika Tuhan sendiri campur tangan dalam urusan manusia, dalam urusan kehidupan kita. Saat hari ini, hari Tuhan ketika Dia datang mencampuri seluruh urusan kita. Tapi dalam konteks kitab Amos, hari intervensi pribadi Tuhan yang datang itu dengan kedahsyatan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu mengagetkan orang Israel, membangunkan orang Israel dari semua kedurjanaan, dari dosa yang mereka lakukan di tengah-tengah sebagai umat, di tengah-tengah sebagai orang yang berkata, kami percaya Tuhan, kami mengenal Tuhan, tapi sesungguhnya mereka tidak mengenal Tuhan. Tuhan datang, mengagetkan mereka, mengejutkan mereka dengan penghukuman yang konkret pada waktu itu. Ladang, panen yang seharusnya panen, akhirnya semua hampa dan kosong. Yang kedua, hari Tuhan adalah hari penghakiman atas dosa. Dan itu merupakan ciri nubuat para nabi tentang hari Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu berkaitan dengan pertanyaan saya tadi, menjelang, menanti, menunggu kedatangan Kristus kedua kali. Apa yang harus kita lakukan mulai siang ini dari waktu ke waktu sampai Dia datang? Saya yakin orang Kristen kalau memikirkan tentang kedatangan Kristus kedua kali, dari waktu ke waktu dia akan menata hidupnya supaya hidup di dalam kekudusan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berita gembiranya, ini kabar baiknya. Yaitu apa? Hari Tuhan mendatangkan pembebasan dan keselamatan bagi umat yang benar-benar dan setia yang percaya kepada Tuhan. Tapi menjelang kedatangan Kristus kedua kali, orang-orang percaya ketika Tuhan menghukum dunia ini, kita turut merasakan penghukuman itu. Tapi satu hal, kita diselamatkan, dibebaskan dari penghukuman itu. Barangkali bahasa saya mengatakan ketika dunia ini dihukum oleh Tuhan, kita kecipratan dari dampak dari penghukuman kepada orang-orang berdosa itu. Kabar baiknya sekali lagi,
di tengah kecipratan penghukuman atas dunia, kita tetap diselamatkan. Bahasa-bahasa dari para nabi di perjanjian lama disebut umat yang sisa, umat yang terluput, terlepas dari penghukuman itu. Saudara, kita harus berbahagia mensyukuri ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena iman dan percaya kita kepada Tuhan itu yang melepaskan kita dari jaring penghukuman itu. Yang keempat Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang hari Tuhan itu bisa dekat, bisa jauh. Tapi itu disatukan dengan visi tentang masa depan. Yang dekat, yang jauh ya masa depan kita. Dalam konteks kitab Amos, Tuhan sudah mendatangkan hari Tuhan yaitu penghukuman kepada mereka. Nabi Amos berkali-kali mengingatkan, kamu kalau tidak bertobat akan ada penghukuman dalam jarak yang terdekat. Mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Hukuman apa yang Tuhan berikan yang terdekat kepada orang Israel? Mereka dibuang ke Asyur. Dan pembuangan yang kedua adalah ke Babel itu. Orang-orang Israel pada waktu itu berharap sudah ada panen yang besar dari gandum, dari anggur, sudah berharap ada panen dari ternak, sapi, lembu, kambing dan lain sebagainya. Tiba-tiba hari Tuhan itu datang, tentara Asyur bagian pertama dan tentara Babel datang kedua kali menghancurkan segala sesuatunya. Dan mereka ditawan, dibawa ke pembuangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kelima, arti hari Tuhan. Hari Tuhan mengacu secara eksklusif, secara khusus, secara istimewa, kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ini yang kita nantikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari Tuhan dalam konteks kitab Amos bukan mendatangkan keselamatan, bukan mendatangkan ketenangan, tapi kehancuran, bukan pembebasan, bukan kemakmuran. Karena apa? Karena mereka tidak taat. Maka Amos berkeliling mengkhotbahkan tentang hari Tuhan dalam konteks mereka yang terdekat. Pergi ke utara, pergi ke selatan, bolak-balik sambil mencari buah ara, sambil mencari kambing untuk dijual. Dia mengingatkan orang-orang, penghukuman akan datang kalau engkau tidak bertobat. Nah, khotbah berita yang disampaikan Amos, berharapnya Tuhan itu melalui khotbah Amos. Orang-orang Israel berbalik kepada Tuhan. Orang-orang mengangkat mata kepada Tuhan. Supaya mereka hidup benar, hidup setia, sehingga mereka terluput dari penghukuman itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kalau kita meneruskan pesan daripada Amos pada pasal 5 itu, di bagian terakhir perikop itu, Amos berkata, hendaklah engkau berlaku adil. Biarlah kiranya engkau memiliki keadilan seperti laut samudra yang bergulung-gulung. Ini nasihat Amos. Menjelang penghukuman itu nyata. Dia katakan hiduplah di dalam keadilan. Dan secara sastra dia mengatakan keadilan yang kau lakukan bergulung-gulung seperti samudra Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari waktu ke waktu engkau harus melakukan keadilan di tengah kebobrokan moral dan agama orang Israel. Itu nasihat yang diberikan oleh Amos kepada orang Israel. Dan kita beralih sekarang kepada hari Tuhan yang disebutkan oleh Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Jelang kedatangan Tuhan, bagian yang pertama yang dikatakan oleh Paulus adalah bersiap-siaplah, bersiap-siap, berjaga-jaga. Paulus mau menekankan bahwa secara kronologis, bahwa hari Tuhan itu menjadi definitif. Maksudnya apa ya? Definitif itu maksudnya hari Tuhan itu sudah ditetapkan, sudah ditentukan hari dan tanggalnya. Maka Paulus berkata bersiap-siaplah.
Ada hari Tuhan itu jelas Paulus mengatakan di sini, hari itu adalah hari kengerian, hari kesengsaraan. Namun bagi orang percaya itu adalah hari kebahagiaan, kita diselamatkan. Paulus berkata, bersiaplah. Lalu dia memberikan suatu perumpamaan bahwa hari Tuhan itu akan datang seperti pencuri. Tidak ada maling yang memberitahukan kepada tuan rumah, halo Bapak, Ibu, nanti malam kami datang mencuri dan merampok rumahmu. Tidak ada seperti itu. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, hari kedatangan Tuhan tidak diberitahukan waktunya kepada kita. Paulus berkata, secara definitif hari Tuhan pasti, maka bersiap-siaplah, berjaga-jaga menantikannya. Kepastian daripada hari Tuhan itu, perumpamaan yang kedua yang dikatakan oleh Paulus adalah seperti seorang ibu yang hamil, yang pasti dia akan melahirkan. Saya nggak tahu catatan Paulus di sini, dia sudah pada titik mulai pembukaan yang semakin lebih lebar dari rahim ibu itu, bahwa anak itu pasti keluar. Paulus memakai istilah, meminjam istilah dari ibu yang melahirkan untuk mengatakan bahwa hari Tuhan itu sudah definitif. Dia pasti datang, dia pasti keluar. Maka harus bersiap-siap. Kita punya pengalaman alamiah, orang tua, ayah ibu, ketika anak pertama, kedua, dan ketiga akan melahirkan, pasti mempersiapkan segala sesuatunya. Ya bukan? 3 bulan sebelumnya sudah beli popoknya itu, betul? Kalau belum bisa beli popok dulu ya jahit sendiri itu. Sudah beli apa itu namanya, box apa namanya itu. Sudah persiapkan semuanya. Orang tua yang seperti itu sudah memastikan akan lahir anak ini. Paulus memakai istilah itu bahwa hari kedatangannya itu tidak bisa ditunda, pasti sesuai dengan ketetapannya. Dan manusia manapun tidak akan bisa menunda, mengulur hari kedatangan itu. Maka Paulus berkata, siapkah engkau kalau dia datang? Yang kedua, menjelang kedatangan Tuhan, berlatih. Ayat 4 dan 8 itu disebutkan di sana. Dalam konteks apa Paulus berkata kita harus berlatih sebab kedatangan Tuhan itu sudah dekat? Paulus memberi kosakata yang berlawanan dalam ayat ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, kegelapan berlawanan dengan terang atau cahaya. Yang kedua apa? Antara tidur dan bangun. Yang ketiga antara mabuk dan sadar. Apa maksud daripada perbandingan ini? Agar kita murid-muridnya ini terlatih. Terlatih dalam hal apa? Mempraktekkan kebenaran. Jadi sambil menunggu pengangkatan gereja, pengangkatan kita itu, yang kita tidak tahu kapan itu, entah dekat atau lama, masih lama. Kita harus terlatih melakukan kebenaran Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah apa? Di tengah dunia yang sudah amoral ini. Di tengah dunia yang tidak peduli dengan kerohanian. Di tengah dunia yang tidak peduli dengan mau ada gereja, tidak ada gereja, mau tidak ada Alkitab atau tidak, mau dipercaya Yesus atau tidak. Paulus berkata, engkau harus tetap terlatih dalam apa? Memegang kebenaran. Kebenaran apa? Bahwa hari Tuhan itu pasti sudah definitif Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus berharap orang-orang Kristen tidak lalai hari ketetapan hari Tuhan itu. Maka Paulus berkata apa? Bangkit dari kegelapan. Bangkit dari tidurmu, bangkit dari kemalasan. Bangkit dari kemabukan dunia ini, harus sadar begitu. Saudara-saudara sekalian, teknologi media, teknologi apapun dunia ini, saudara, yang membuat kita lalai akan hari Tuhan. Hidup ini indah kok.
Hidup ini sampai sekarang baik-baik. Untuk apa mengharapkan Tuhan? Kita cukup segala sesuatunya. Mau melakukan yang benar, mau melakukan yang tidak benar, kita bisa tetap makan, kita bisa tetap minum, kita bisa tetap tidur nyaman. Gak peduli dengan hari Tuhan itu. Gak peduli melakukan kebenaran atau tidak. Tapi Paulus berkata, kamu harus terlatih di tengah semua seluruh dunia ini melupakan kebenaran. Karena itu yang terbaik. Sekalipun engkau melakukan kebenaran, engkau dikucilkan. Engkau tertekan, engkau ditindas karena melakukan kebenaran. Itu tetap dilakukan. Sampai hari itu tiba, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, Paulus berkata kita harus bertekun. Ini adalah janji tentang perlindungan dan kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita terlatih melakukan kebenaran di dunia ini, akan ada orang-orang di sekitar kita akan mencaci maki kita. Untuk apa hidup di dalam kebenaran? Ini dunia, benar ini dunia. Untuk apa melakukan kekudusan? Untuk apa melakukan kesucian hidup sebagai orang yang percaya kepada? Tidak perlu. Engkau mungkin akan mengalami penganiayaan secara mental. Engkau akan ditindas secara mental, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan setia di dalam kebenaran. Tapi Tuhan berkata, ada janji pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan memelihara engkau, maka engkau juga harus bertekun memelihara janji daripada Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Paulus berkata, pada waktu hari kesengsaraan itu datang, kita tidak akan dimurkai. Kita akan terluput, kita akan lolos dari jaring penghukuman itu. Itulah kabar baiknya Bapak Ibu Saudara sekalian. Seharusnya dengan nasihat daripada Paulus ini, kita semakin waspada, bersiap-siap. Kita semakin terlatih melakukan kebenaran, kita semakin bertekun menjelang hari Tuhan. Karena hari Tuhan itu bagi kita adalah hari berkat Tuhan. Nah setelah itu apa? Mungkin kita berkata, saya sudah siap. Mungkin kita berkata, saya sudah terlatih melakukan kebenaran. Kita berkata, saya sudah bertekun hidup di dalam Kristus. Lalu apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya ada nasihat daripada Paulus. Membangun spiritual menjelang hari Tuhan. Mari kita membaca bagian selanjutnya itu Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22. Ini nasihat-nasihat, bagaimana kita saling membangun, bagaimana kita membangun spiritual kita, kerohanian kita menjelang hari Tuhan, bagaimana kita mengisi kehidupan rohani kita menjelang Kristus datang kedua kalinya. Mari kita membaca selanjutnya secara bergantian Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 12 saya, jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat 13 dan seterusnya. Mari kita membaca. Saya duluan. Kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara, Bapak Ibu Saudara, saya membagi 3 dalam hal ini. Bagaimana kita membangun spiritual menjelang hari Tuhan. Yang pertama adalah membangun diri sendiri. Yang kedua membangun relasi dengan sesama. Yang ketiga membangun relasi dengan Tuhan. Bagian yang pertama, kita harus membangun diri sendiri. Dengan apa? Menjauhkan diri dari
segala jenis kejahatan. Mari kita memperhatikan kata segala jenis kejahatan. Itu ada dua, kejahatan yang terlihat dan kejahatan yang tidak terlihat. Kejahatan yang terlihat kalau kita melakukannya itu dan orang lihat dan kita bisa ditangkap polisi. Kejahatan yang tidak terlihat yang lebih jahat dari perbuatan yang terlihat adalah di dalam batin. Yang bersifat rohani, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain dan mungkin kita tidak rasakan dan ketahui. Apa itu? Wah, banyak penjelasan daripada Paulus di dalam Galatia misalnya. Dendam, benci, amarah, dusta, itu hal-hal yang di dalam. Kalau istilah sekarang anak-anak muda, jangan ya dek ya, jangan ya dek ya, gitu. Yang kedua, bagaimana kita membangun diri supaya jauh dari segala kejahatan yang terlihat dan tidak terlihat. Berdoa. Yakobus berkata, doa itu punya kuasa yang besar untuk menguduskan hidup kita, untuk menyucikan diri kita. Yang ketiga, Paulus katakan, bagaimana kita membangun diri? Bersukacita. Saudara, ini ada kaitan-kaitannya Bapak Ibu Saudara, poin ini. Segala kejahatan yang terjadi di dalam diri kita itu akan membawa kesedihan, air mata. Tapi kalau kita langsung mengatasinya dengan doa, akan timbul sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dosa itu menyebabkan kesedihan. Tapi dengan kita berdoa, kita akan pulih dan kita akan menjadi bersukacita Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, ini macet ya. Ya, membangun relasi, ya balik lagi. Ya kedua ya, membangun relasi dengan sesama. Itu banyak poinnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak poinnya itu. Menghormati pemimpin dalam kasih, menegur yang tidak tertib hidupnya, hidup damai dengan yang lain, menghibur yang patah hati, membela yang lemah, sabar terhadap semua orang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, baik terhadap semua orang itu, baik terhadap semua orang. Saudara, tanpa saya jelaskan ini mungkin kita paham ya, paham sekali itu. Yang ketiga adalah membangun relasi dengan Tuhan. Bersyukur dalam segala hal Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saudara dapat keuntungan besar, dapat kesehatan, dapat kebaikan, betapa mudahnya kita bersyukur. Tapi kalau kita sudah menderita, sedih, sakit, rugi, sulit bersyukur. Mengapa Paulus berkata harus bersyukur dalam segala hal? Itu dalam rangka kita mengakui kedaulatan Tuhan. Hal yang bisa saya katakan tadi awal tentang hari Tuhan itu adalah ketika Tuhan mencampuri seluruh urusan kita. Jadi ucapan syukur itu adalah pengakuan kepada Tuhan bahwa Dia campur, Dia memimpin seluruh kehidupan kita entah dalam suka dan duka. Maka kita bersyukur Tuhan ada di tengah-tengah kita. Betapa mudahnya orang yang menderita, susah sekali. Dia mengatakan begini, oh betapa jauhnya engkau Tuhan. Tetapi sebagai orang Kristen yang sejati, dalam penderitaan yang paling sulit, dia bersyukur Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana membangun relasi dengan Tuhan. Tidak merendahkan, tidak meremehkan firman Tuhan. Yang disebutkan oleh Paulus di sana, tidak merendahkan nubuat-nubuat. Nubuat itu adalah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sejauh mana kita meninggikan firman Tuhan dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar omong, tapi di dalam perbuatan nyata itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini saya mau katakan, kitab Amos, mengapa ada penghukuman terdekat kepada orang Israel, dia dibuang ke Asyur dan Babel itu. Karena semua orang Israel selalu pasti datang ke bait suci. Mulai Sabtu, mulai Jumat sore sampai Sabtu sore. Mereka berkata, kami memuji Tuhan, firman ada di kami
kami mengasihi Tuhan, tetapi setelah Minggu sampai Kamis lagi, mereka tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dalam arti apa? Mereka meremehkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amos. Amos karena begitu gentarnya terhadap orang-orang Israel sampai dia bilang begini, aku bukan nabi, aku tidak diutus Tuhan, aku hanya sebuah pemungut ara dan pencari kambing untuk saya jual. Dalam arti Amos berkata, aku hanya pedagang, saya bukan nabi, saya bukan hamba Tuhan. Tapi sebenarnya dia adalah utusan Tuhan. Karena begitu takutnya dia kepada orang-orang Israel yang selalu mengkritik dan mengancam dan membunuh nabi-nabi, maka dia berkata begitu. Akhirnya Tuhan menghukum orang Israel karena merendahkan firman-Nya yang dititipkan kepada Amos. Saudara, hari ini kita sebagai orang Kristen, sejauh mana kita merendahkan dan menghina firman Tuhan yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin, oleh hamba Tuhan. Sebagaimana yang Paulus katakan di atas tadi, hormati pemimpinmu yang menyampaikan firman yang diutus oleh Tuhan. Engkau menghinanya, engkau akan dihukum oleh Tuhan. Bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan? Hargai firman Tuhan. Minimal seperti program daripada gereja kita, gemar Bapak Ibu Saudara sekalian. Majelis itu, waduh saudara kau tahu. Gimana ya. Jemaat itu baca firman enggak? Saya bilang pasti dibaca. Paling minimal 1 ayat 1 hari pasti dibaca dan direnungkan. Kalau program gemar kita berapa Pak? 3 pasal ya Pak ya? 3 pasal itu berapa ayat? Kalau rata-rata 12 ayat, 24, udah 24, 36 ayat. Mungkin saudara, aduh mata saya susah ini. Kecil sekali. Sudah tua, rabun, positif, negatif gitu ya. Saya mau katakan, jangan remehkan firman Tuhan walau 1 ayat engkau baca 1 hari. Itu sudah diturunkan levelnya. Untuk apa? Engkau menjelang hari Tuhan, jangan meremehkan firman Tuhan. Karena secara definitif, Tuhan pasti datang. Lalu untuk hidup kita bagaimana ya? Saya merangkai refleksi dan aplikasinya itu dengan kisah kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada seorang yang bernama Amanda. Dia adalah petugas kepolisian New York. Dia menerima laporan dari pemilik toko baju bekas bahwa seorang anak bernama Pablo berumur 10 tahun mencuri baju seharga $3. Baju bekas $3. Itu kalau thrift Solo itu terlalu mahal itu. Ini hanya $3. Lalu kemudian Amanda itu mendatangi toko baju bekas itu. Sementara pemilik toko itu sudah menangkap leher bajunya dengan marah, ini pencuri-pencuri yang selalu mencuri di tempat saya. Lalu diserahkan kepada Amanda itu. Baik Bapak, mulai hari ini anak ini saya jamin tidak akan mengganggu toko Bapak lagi. Tapi Amanda itu merasa ini anak kok menangis terus dengan mata yang tertunduk. Seorang polisi ketika dilaporkan pencurian seperti itu harus diproses di kantor. Lalu dibawa. Tapi menjelang belum sampai di kantor polisi, ada sesuatu yang lain dengan ekspresi tangisan dan raut wajah dari Pablo ini. Dalam batin Amanda berkata, sepertinya bukan pencuri. Tapi mencuri sudah, karena sudah dilaporkan oleh pemilik toko. Nah, sampai di sini dulu kita setuju ya, mencuri tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Dilarang oleh firman Tuhan. Itu bertentangan dengan firman. Kita sepakat dulu ya, sepakat mencuri tidak boleh. Lalu sebelum sampai di kantor polisi, Amanda itu menginterogasi si Pablo ini. Lalu dia tanya, karena dia terus menangis, Pablo, kenapa kamu mencuri? Dia nangis. Tanya lagi, Pablo sudah berapa kali kamu mencuri? Mungkin lebih 3 kali dia mencuri. Lalu penasaran, dia terus tanya, Pablo,
Kenapa kamu mencuri? Lalu Saudara Pablo menceritakan, Ibu Amanda, saya terpaksa harus mencuri. Pada waktu itu adalah musim dingin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayahnya Pablo tidak ada lagi. Ibunya sendiri janda dan punya anak 7. Pablo ini anak pertama. Saya lupa adiknya anak keberapa itu. Dia berkata kepada Amanda, kami tidak punya apa-apa lagi di rumah. Makanan kami tidak punya. Dan di musim dingin ini, adik saya yang perempuan pun tidak punya baju lagi. Maka saya ambil baju hangat dari toko itu. Amanda tidak gampang percaya. Bisa jadi itu adalah trik daripada Pablo supaya dia berbelas kasihan dan dia akan lepaskan itu anak. Karena 10 tahun. Tidak mungkin dipenjarakan toh. Karena ada undang-undangnya. Amanda penasaran dan dia berkata, bolehkah saya berkunjung ke rumahmu? Mau? Dan benar mereka pergi ke rumah, Amanda mengikuti. Dan mereka tinggal di mana? Di tempat yang sangat sederhana. Kalau boleh saya katakan, itu kandang ayam saya lebih bagus daripada yang mereka tempati. Dan benar-benar, saudara bisa membayangkan seperti rumah-rumah kumuh yang ada di Jakarta yang di pinggiran Kali Ciliwung itu. Yang begitu tidak enak dipandang. Lalu dia mewawancarai ibunya, memang benar tidak bekerja dan sangat sulit keuangan dan lain sebagainya. Lalu apa yang dilakukan oleh Amanda? Dia balik ke kantor polisi dan tetap membawa Pablo. Lalu dia menceritakan kepada atasannya, ini kejadian seperti ini, peristiwa seperti ini Pablo seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Dan komandan itu pun tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya tidak tahu apa yang mau dilakukan. Lalu Amanda mengusulkan. Karena keadaannya begitu terlepas daripada pencuriannya, bolehkah kita membantu? Kepolisian ini boleh membantu kehidupan mereka. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara sekalian, semua anggota polisi itu bersedia membantu, memberikan santunan, beras, uang, pakaian, dan lain sebagainya untuk layak mereka tinggali. Dan dalam waktu yang singkat terkumpullah dana untuk mereka. Dan akhirnya ibu dan saudara-saudara yang mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan yang semestinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Yang pertama, semiskin-miskinnya kita, jangan mencuri. Sesusah-susahnya kita, jangan melakukan yang tidak benar. Yang kedua, kalau kita punya kesempatan membantu orang dengan posisi, dengan jabatan kita yang lebih baik, kita harus menaruh kasih kepada orang-orang yang tidak bernasib baik, tanda kutip Bapak Ibu Saudara sekalian. Menjelang hari Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang-orang di sekitar kita seperti itu. Banyak sekali. Saudara keluar saja, keliling jalan, naik motor di Solo ini saja. Banyak orang yang kita temui yang tidak bernasib baik. Kita yang dipenuhi oleh kasih Kristus, sebagaimana pesan dari Paulus, bagaimana kita bisa membangun orang lain menjelang kedatangan Kristus. Lakukan yang terbaik, lakukan yang baik. Kiranya jemaat Tuhan GKI Sabda memiliki hati, memiliki mata yang baik, memiliki terang pikiran yang baik, untuk menghormati firman Tuhan dan mengaplikasikan firman Tuhan di luar sana. Jangan seperti orang di zaman Amos, 2-3 jam beribadah di bait suci tampak seperti malaikat. Yang Tuhan inginkan bukan soal ritual-ritual yang kita kerjakan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ritual yang sesungguhnya itu adalah di luar kita melakukan kebenaran firman Tuhan.
baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Kiranya kita berbahagia atas penjelasan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan bagi kami. Kesempatan emas, firman yang melebihi emas murni sebagai kehidupan kami, sebagai penopang kami, sebagai dasar kami di dalam menunggu dan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Reformasilah batin kami ini ya Tuhan. Hidupkanlah seluruh firman ini ya Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami boleh melakukannya di tengah-tengah masyarakat. Agar banyak orang dilawat oleh Tuhan sebelum Kau datang kedua kalinya. Jadikan kami saksi yang baik, jadikan kami sebagai teladan di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan lawatan Tuhan melalui kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, karena kami datang dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian,